Bab 1. Memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Para pendiri negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 menyepakati dasar negara adalah Pancasila. Istilah Pancasila menurut Darji Darmo Diharjo SH sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14, terdapat dalam buku Nagara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Tantular. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta, asal kata panca, 5, dan sila, sendi, asas, berarti batu sendi yang 5, juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Karma. Senada dengan arti Pancasila secara etimologis, dalam buku Sotasoma terdapat istilah Pancasila Karma yang berarti 5 dasar kesusilaan yang berisi 5 larangan sebagai berikut. 1. Tidak boleh melakukan kekerasan. 2. Tidak boleh mencuri. 3. Tidak boleh berjiwa dengki. 4. Tidak boleh berbohong. 5. Tidak boleh mabuk minuman keras. Secara umum, fungsi Pancasila dan peranan Pancasila menurut TEP MPR nomor 3, MPR, 2020 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundang-undangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur ketatanegaraan Indonesia, yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Fungsi dan peranan Pancasila sebelumnya telah kita kenal yaitu 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bagi Indonesia dan menjadi pembeda bangsa kita dengan bangsa lain. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui Sidang PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945. Jadi Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. 5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. 6. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. 7. Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tulok ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan.